Kali ini di hari kedua ya. Hari kedua. Pak Sukeri. Pak Sukeri. Ngapa alasannya ternak kambing nih? Ternak sapi? Alasannya lebih enak, lebih mudah daripada ternak kambing. Daripada ternak kambing. Ya. Serius? Serius, ini lebih enak. Ini sapinya berapa emangnya? Ya. Hah? Sapinya ada 3 ekor. 3 ekor. Kok sapi ini warna kayak gini nih? Ini sapi yang apa ini? Ini namanya sapi metal. Hah? Ini namanya sapi metal plus. Loh, sapi metal itu bukannya yang warnanya merah? Ini kan yang namanya plus ya kayak gini. Ini plus apa maksudnya? Ini namanya plus sapi putih. Plus sapi kopior namanya. Sapi kok ya metal kopior. Kopior. Ya. Itu produk baru apa gimana? Ya, itu produknya dari Pak Mantri Gio. Oh, emang namanya kopior benar? Ya, namanya saya baru denger ini loh bertahun-tahun. Ya, orang namanya Pak Mantrinya bilang kayak gitu. Ini terus kalau harga gimana sapi-sapi model? Harga ya ini? Tinggal tinggal gemuk atau kurus. Kalau penjualannya juga mudah kalau metal itu. Metal. Kalau ini nih jantan apa betina ini yang betina. tidur ini? Itu betina. Umur berapa ini? Ini ya kurang lebihnya ya 10 juta lah. 10 juta? Ya. Ini umur berapa kok bisa? Ini umur sekitar 1 tahun. Yang menjadi patokan harga bisa 10 juta itu dasarnya dari mana sih Pak? Ya itu masalahnya dari sapi suntikan itu. Kawin suntik. Sapi itu ada harga patokan nggak sih sebenarnya? Ya ada. Dari mana patokannya? Bobot, kilo, tinggi? Dari tingginya, warnanya, terus apa itu gemuk dan kurusnya. Kalau warnanya merah semua? Nah, kalau warnanya merah semua tuh bagus. Tuh harganya lebih tinggi. Lebih tinggi? Ya. Kalau di desa itu belinya nggak masalah. Ini timbangan bobot sekian kilo itu? Enggak, tinggal ya kita beli itu bukan dari gemuk dan kurusnya sapi. Terus? Berarti sapi itu enggak ada patokan harga? Enggak ada patokan harga. Bisa jadi peternak kalau jual juga bisa kemurahan? Iya, bisa kemurahan kalau apa itu warnanya juga enggak bagus gitu. Terus yang diuntungkan itu berarti siapa? Kalau harga umpamanya Pak Keri ya? Ya. Harganya nggak tahu harga standarnya, tahu-tahu harga acak aja ini 10 juta mintanya, tahu-tahu 10 juta. Terus gimana? Ya gimana ya gitu. Ini makannya setiap hari rumput. Kalau minumnya kadang ya sama apa itu sama dedak, kadang sama garam. Kadang nggak, kalau punya onggok ya sama onggok. Kalau onggok. Ya. Kalau serba beli gimana kalau ternak sapi? Ya, kalau serba beli kalau nggak bisa mengelola sendiri ya kurang menguntungkan gitu. Kurang menguntungkan? Iya, kurang menguntungkan. Berarti kalau serba beli rugi? Rugi, terkecuali sapi jantan. Sapi jantan itu menguntungkan lebih besar kalau semua beli. Cuman kan yang dihitung apa itu jual beli harga daging. Jual beli harga daging. Harga kilo. Harga per kilonya itu berapa nanti ditimbang. Kalau harga kilo hidup berapa sih sapi itu sebenarnya jantan? Jantan itu ya tahu nggak? Kalau yang umur 1 tahun lebih itu kalau gemuk itu mencapai 14 juta, 15 juta. Tapi kan yang kalau umuran 1 tahun lebih bisa menyampai sapi metal itu menyampai 20 juta. Apalagi pernah nggak kecewa ternak sapi? Pernah. Kenapa? Masalahnya ya harga tinggi. Katanya dibilang diutang, akhirnya apa itu nggak dibayar sama pembelinya sampai sekarang. Kena tipu? Iya, kena penipu. Berapa ekor? 2 ekor. Hah? 2 ekor jantan. 2 ekor jantan? Ya. Berapa puluh juta itu kena? Ya, cuman 36 juta, cuman dibayar 10 juta. Sisa 26 juta. Enggak dibayar? Belas, enggak dibayar ini. Kok bisa ditipu? Ya namanya orang nggak tahu, orangnya pembelinya tuh. Ikutin aja namanya nanti ntar lihat itu namanya Hendri orang Sidoarjo gitu. Ditipu sampai segitu banyaknya? Iya. Emang nggak dibayar cash tah?
Ya, cuman dibayar 10 juta kan. Yang 26 juta katanya hari Minggu, hari Senin saya cari udah nggak ada orangnya. Udah pergi jauh. Ngambilnya hari apa? Ngambilnya waktu itu hari apa ya? Selang berapa hari? 1 bulan. 1 bulan dibawa. Sudah 1 bulan waktunya sudah nyampe. Dia datang bayar 10 juta. Malam Jumat berikan uang yang 10 juta, hari Seninnya dia sudah pergi. Kabur? Udah kabur. Bah. Kok bisa-bisanya diberikan sapi diberikan tapi duitnya malah tempo sih? Ya namanya orang ya nggak tahu, dia bicaranya aja manis. Terus rayuannya ya pinter lah pokoknya. Orang udah percayalah, namanya sesama manusia gitu ya. Belum tahu sifat sehari-harinya kayak apa. Itu sapi sendiri apa sapi milik orang lain? Ya yang dibawa itu sapi saya sendiri. Kalau yang ini? Kalau yang ini ya milik saya sendiri juga. Sisanya yang dibohongin orang itu. Sisanya yang dibohongin orang? Iya, tinggal 1 kan. Akhirnya beranak. Emang nggak ada pedagang yang harga cash gitu? Ya waktu itu ada, cuman harganya murah. Harganya murah. Dikasih mahal tapi utang. Nggak taunya kita ketipu. Oh gitu. Jadi setiap hari ngarit kalau sapi 2 ekor kayak gini berapa karung? Ya kadang ya 2 karung, kadang ya 2 apa itu istilahnya 2 ikat. Ngapa nggak jerami aja? Ya jerami itu kalau sapi kayak gini perempuan itu vitaminnya kurang kalau jerami itu. Apalagi menyusui. Lebih baik dikasih makan rumput aja lah. Makan rumput? Ya, jadi kan air susunya bagus. Air susunya bagus? Ya, tapi kalau dimakan jerami nggak ada air susunya. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Ya ada, cuman kan vitaminnya kurang gitu loh. Vitaminnya kurang? Ya. Orang sini rata-rata pernah sering ketipu nggak dengan pedagang? Ya, nggak ada sih, cuman 1-2 orang. Adik saya juga dulu juga ketipu. Jual sapi? Juga sapi bareng sama saya itu. Emang nggak ada pengepul besar di sini sapi? Nggak ada. Adanya cuman apa itu pedagang-pedagang kecil gitu. Pedagang kecil? Ya kadang bawa orang dari Palembang, kadang itu kalau bulan apa itu sudah mau bulan haji. Kalau orang Palembang cash? Cash, tapi harganya ya itu murah. Harganya murah? Murah. Kalau kayak gini ini perkiraan harga berapa? Ini kalau babon kayak gini, kalau habis beranak ini ya ini mencapai babonnya aja 15-an juta. Bobot berapa sih kalau ini? Iya. Ada 4 kintal? Sekitar 4 kintalan lah babon ini. Ini? Ya. 4 kintal? Ya. Ada nggak orang ngecek, oh ini cuman bobot 4 kintal, harga per kilo segini, betina nggak ada ya? Nggak ada. Cuman perkiraan-perkiraan aja? Tapi kalau sapi jantan ada. Pedagang itu datang mau beli, ditimbang dulu, nanti dicek apa itu berat bobotnya daging. Ini kalau pupuk buat apa pupuknya? Tai kotoran itu? Nanti ya buat pupuk ini, buat di ladang atau di sawah. Dibeli orang? Kadang ya dibeli orang gitu. Terus pernah nggak pengalaman ternak kambing selain sapi? Pernah. Nggak. 1 kali itu nggak ada punya orang. Tapi setelah dihitung-hitung apa ya, ruginya itu rugi di waktu. Rugi di waktu? Iya, nggak bisa istirahat gitu ya. Kalau gimana? Nggak bisa istirahat, maksudnya ya harus cari makan terus, nggak kayak sapi. Kalau kambing itu nggak dikasih makan sebentar aja udah gemboran semua. Nggak kayak sapi cuma kasih makan 1 kali 2 kali udah diam. Loh, kambing bukannya justru tambah enak? Ya kalau kambing kan mayoritas kan makanya semrawut gitu. Semrawut gimana? Ya maksudnya kalau dikasih makan rebutan itu loh. Rebutan? Ya. Dulu ternak kambingnya berapa ekor? Dulu ada 11 ekor. 11 ekor? Ya, mencapai 16. Pernah ngalami mati nggak kalau kambing? Pernah, babon beranak itu mati. Kenapa? Matinya apa ya? Tinggal pergi itu apa? Kena tambangnya itu. Akhirnya mati. Kena tambang? Iya. Talinya? Jirat gitu loh. Oh.
Kenapa nggak dilepaskan aja? Ya udah nggak tahu, udah mati. Nggak di kandang emang kok perlu ditali ngapa kayak sapi malahan? Babonnya itu nunggal satu. Kalau dilepas apa itu pada musuhin kawan-kawannya semua. Oh, serudukan. Iya, serudukan. 11 ekor ada keuntungan nggak ternak kambing ya, itu? Dikalkulasikan sebenarnya beruntung, cuman ya itu sudah saya katakan tadi, waktunya itu loh. Nggak bisa, rugi waktu, nggak bisa beristirahat. Rugi waktu nggak bisa beristirahat. Enakan sapi berarti? Iya. Nah, 1 kali 2 kali udah. Tapi kan kambing ada harga patokan tuh. Iya, kalau kambing ada. Kalau umur sekian bulan sekian, umur sekian bulan sekian. Kalau sapi kan susah nih. Iya, kalau sapi susah. Apalagi kalau pedagang pengepul besar. Iya. Apalagi kalau kurus itu agak susah juga. Agak susah. Iya. Berarti kalau jual sapi harus berapa tahun sekali? Ya, butuhnya kita kapan gitu. Kita butuh untuk biaya apa ya. Dijual. Dijual? Iya. Enaknya jual ke pedagang apa peternak? Ya, pedagang yang pokoknya kalau sistem saya sekarang pedagang yang bawa duit, punya duit, dibayar di kandang. Dah. Selain di kandang nggak boleh gitu. Gitu? Iya. Karena pengalaman yang udah saya alami. Kalau jadi peternak 20 berapa 5 juta tadi? Iya. Rasanya gimana ngumpulin duit segitu itu? Butuh berapa tahun juta itu ya kalau nggak bisa berpikir secara secara dewasa ya agak stres gitu loh. Agak stres? Iya, tapi setelah ditelusuri namanya bukan rezekinya. Ya kembali ke nasib. Tapi alhamdulillah itu bawa berkah dan hidayahnya. Apa itu? Hidayahnya itu gimana ya, sama bukannya mas saya itu pamer atau gimana gitu ya. Anak saya yang kedua itu daftar kuliah di Universitas ITERA itu melalui beasiswa, DP misi beasiswa itu diterima. Terus nggak dikenai biaya ya dapat dari beasiswa itu. Ya itulah. Jadi sekolah gratis. Ya, kuliah gratis. Kuliah gratis. Itu hikmahnya saya ditipu orang. Terus apa lagi? Ya, apalagi anak saya kerja di luar itu diterima kembali gitu. Di luar apa itu? Di luar negeri. Diterima kembali. Diterima kembali maksudnya? Maksudnya kembali ke PT-nya dengan mudah, dia ke sana tuh berangkatnya dengan mudah. Dulu pernah di sana? Ya, di pending. Magang? Ya, dulu kan pernah ke sana 1 kali. Pulang dikenain biaya lagi 50 juta. Terus daftar akhirnya mudah, dia daftar langsung diterbangkan lagi ke Taiwan. Diterbangkan lagi ke Taiwan? Itu kan berarti dengan mudah dia mendapatkan kerjaan kembali. Ya, biasa. Anaknya berapa Kang Keri? Saya cuman punya 2 orang anak laki semua. Yang nomor 2? Nomor 2 ya itu kuliah itu. Yang nomor 1? Nomor 1 kerja di Taiwan. Kerja di Taiwan? Ya. Yang nomor 2 kuliah? Masih kuliah. Terus kalau sudah pernah kecewa di sapi, ngapa masih di sapi sih? Ya, namanya dari kecil saya itu kan ternak sapi. Suatu saat kita berhasil kan nggak tahu, nasib kita itu bukannya di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan? Ya. Masa 1 kali gagal mau menyerah? Ya enggak lah, usah terus. Sampai modal awalnya berapa ini kalau sapi? Sapi yang babon ini saya dulu modal 11 juta. Saya beli pertama kali itu 11 juta. Terus sudah menghasilkan yang kemarin saya jual 8 juta. Udah pernah ada yang dijual? Sudah saya pernah ada yang saya jual 8 juta. Orang anak pertama ini itu. Berapa? Ini 10 juta. Berarti sudah ternak. Sebenarnya sapi awalnya berapa kok bisa jadi banyak? Saya awalnya dari 1 ini. 1 ekor? Ya. Terus berapa tahun? Sekitar 5 tahun jadi jadi punya anak 3 ekor. Nah ini 1 2. Ya, yang 1 sudah dijual. 1 sudah dijual. Yang ditipu dari mana duitnya? Ditipu itu kalau dihitung-hitung itu punya anak saya.
Yang di Taiwan itu. Oh, nabung aslinya. Ya, nabung. Tapi nggak taunya malah ditipu. Ditipu orang. Kalau ini indukan sudah 3 kali beranak. 3 kali beranak. Ini dari modal 11 juta jadi 3 ekor anak. Kalau dihitung-hitung sudah 15 lama 8 23 juta ini semua modalnya juta. Ini 23 juta itu keuntungannya. Kalau dengan ini 1, ya, 2, 3 yang dijual ya. Selama 5 tahun 23 juta 23 juta selama 5 tahun ya. Kalau dibagi per bulan berapa itu? Ya namanya itu kan bukan kerja harian, kerja sambian kita apa itu? Kita nganggur, dapat nganggur itu kan. Kan kalau pokok ngarit itu nggak difokuskan kerja kayak orang petani gitu, kerja sambian lah intinya. Jadi kalau untuk fokus breeding juga untuk fokus penghasilan bulanan nggak ketemu? Nggak masuk, nggak ada keuntungannya. Nggak ada keuntungannya? Nggak ada. Ya ini kan namanya kerja sambian itu. Berarti ya rugi ternak kambing, ternak sapi. Ya makanya saya bilang lebih baik ya kalau kita nggak rugi waktu, lebih enak ternak kambing. Sudah ternak sapi itu modalnya benar-benar gede. Sapi modalnya gede? Iya, puluhan juta. Jadi kalau memang untuk breeding nggak ketemu? Masuk. Apalagi apa itu rumputnya kita beli, apa-apanya beli udahlah. Nggak masuk di akal itu. Nggak masuk di akal? Nggak masuk. Nggak masuk? Apalagi kalau kita gaduh itu, kalau sapi. Enakan gaduh kambing. Enakan gaduh kambing? Iya sebenarnya, cuman ya itu. Kita nggak bisa istirahat, juga rugi waktu itu. Mau sholat, kambingnya gemboran, akhirnya sholatnya agak kusuk. Akhirnya bikin kita kita emosi. Ini namanya ya mengadu nasib. Kita ternak sapi. Ya kalau dilihat dari hasil itu nggak hasil, cuman kan gimana, namanya punya sendiri itu loh, bukan gaduhan, punya sendiri. Loh, ternak itu kan harusnya menghasilkan. Ya iya, ini ya bagi saya itu sekian selama 5 tahun 23 juta itu sudah punya untungan. Itu kan namanya kita kerja sambil gitu. Hanya untuk tabungan ya, aja tabungan aja. Tapi kalau hariannya kayak gini, kalau dihitung hanya sebagai tabungan ya rugi toh. Tenaga nggak ada yang bayar. Ya enggak, ya namanya kan itulah risikonya orang ternak sapi sebenarnya. Walaupun tanya sama siapa aja ya kayak gitulah jawab. Asapnya godok megang ini kan. Mas Keri, Kang Keri, ngapa nggak beralih sih? Ya. Kalau sapi nggak ada menguntungkan, ngapa nggak beralih? Ya, beralih di mana ya namanya tuh? Karena prinsip saya itu usia udah tua, ya terima apa adanya, rezeki dari dari Tuhan. Kita manfaatkan, kita pergunakan untuk apa itu? Bukan untuk berkarya, tapi untuk beribadah itu aja. Beribadah? Ya. Sapi juga untuk ibadah? Ya. Ini mau naik haji emang? Ya, insya Allah kalau diberi umur panjang, diberi rezeki yang longgar, cita-cita dan angan-angan udah ada. Pengen naik haji? Udah haji. Daftar belum? Ya, nanti tunggu aja. Siapa tahu nanti ada. Ya kalau mau daftar haji kan ini harus dijual dulu. Ya, jual ya dulu nantilah kalau udah beranak 1 kali atau 2 kali, atau ini yang betinanya yang masih kecil udah beranak jadi babon, bisa aja buat daftar haji. jadi tamunya Tuhan itu. Ya kan sekarang dijual 1 nanti ngangsur kan bulanannya. Iya, ya bisa aja sebenarnya. Daripada capek-capek ternak sapi nggak menguntungkan. Apalagi Kang Keri kalau kesulitan orang ternak sapi. Ya, di sini ada rawan kemalingan nggak? Ya, untuk sementara waktu ini ya mana-mana aja lah. Terus kok sementara waktu emang? Ya, biasanya ya kalau bulan-bulan begini ya rawan. Tiap malam ronda. Kalau sapi rawan? Ya, rawan. Kemalingan? Iya, saya pernah 1 kali itu. Tapi tempat ibu saya dulu hilang. Tahun berapa itu? Tahun 9
satu kalau nggak salah. Oh lama. Ya, kalau yang baru-baru ini udah nggak rawan nggak? Nggak usah. Kalau bulan-bulan ini nggak udah nggak rawan. Tahun kemarin rawan nggak? Nggak. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya yang udah tuh wah tiap malam kita ronda. Tiap malam? Iya, sapi ada yang dimasukin dalam rumah. Sapi ada yang dimasukin dalam rumah? Pagar. Lah kalau kambing kan malah nggak ada toh? Nah iya, ya itu tadi. Kalau saya untuk fokus ternak kambing kayaknya belum siap lagi ya. Belum siap ya? Belum siap. Entah nantinya kita ternak kambing lagi. Kalau ilmunya udah dapat, cara-caranya. Ya? Teorinya ada. Ya, udah ada. Oke, Kang Keri, terima kasih ya. Ya. Semangat tetap ya. Ya, amin. Yakinlah ya. Ya, sekali lagi nih dia masih di hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, sama-sama. Soalnya membuka kesedihan lagi. Oke, terima kasih ya Kang Keri. Ya, sama-sama.